namun hati kami tetap merindu, haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami nanti-nantikan. Oleh sebab itu kami mohon berfirman-Lah Tuhan. Pengurapan Roh-Mu kiranya menolong kami untuk kami dapat mengerti dengan baik, juga menolong hamba-Mu secara pribadi, supaya hidup ini Engkau layakan, Engkau pakai, pergunakan menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari silakan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, dan salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih dan anugerah-Nya. Saudara, sampai pada pagi siang hari ini Tuhan masih terus memberikan kita kemurahan demi kemurahan, sehingga kita boleh datang beribadah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati firman-Nya, menikmati kuasa Roh Kudus yang selalu Tuhan anugerahkan bagi setiap kita yang percaya, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada setiap janji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat seluruhnya jemaat Tuhan, saudaraku, atas doa, dukungan, ya bahkan juga korban baik materi, tenaga, waktu, ya sehingga kita boleh menyelesaikan ya pengecoran untuk rumah Tuhan yang ada di depan, saudara, untuk persiapan ke lantai 2-nya, sehingga kita nanti bisa gabung gedung ini, ruangan yang sekarang ini dengan nanti ruangan yang di depan, ya saudaraku, ya di lantai 2-nya. Jadi puji Tuhan, semua sudah Tuhan tolong. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya, ya saudaraku, yang memberi hati, ya saudaraku, baik dalam pembangunan, baik tenaga, waktu, materi, segala sesuatu yang kita persembahkan, yang kita korbankan, biarlah semuanya itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kita nanti akan lanjutkan, saudaraku, ya baik mungkin nanti pemasangan tiangnya di atas lagi, lalu slopnya, serta langsung kita nanti akan ya pasang untuk dindingnya. Saudara, mudah-mudahan Tuhan kehendaki sehingga nanti di akhir tahun Natal ini bisa kita gabungkan, saudara, dengan yang di depan. Ya, semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudaraku, kalau pada kesempatan ini juga Tuhan masih memberikan kita untuk kita boleh terus beribadah. Ya, pembangunan boleh berjalan, berlangsung, tetapi ibadah persekutuan kita dengan Tuhan juga harus tetap kita jaga, kita pelihara. Pelayanan juga harus berkelanjutan, penjangkauan jiwa-jiwa itu harus. Sebab untuk itulah kita juga dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang lalu dalam tema Pentakosta. Sehubungan pada minggu yang lalu kita merayakan hari raya Pentakosta. Saya sudah menerangkan bagaimana sejarah dan makna pengertian daripada Pentakosta itu. Ya saudaraku, ya bahkan juga bagaimana berkatnya bagi kita orang-orang percaya gereja Tuhan pada zaman akhir ini, dan bagaimana kita harus mengalami lawatan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, saya sudah terangkan. Ya, namun pada pagi siang hari ini juga masih berkelanjutan. Kita akan memperhatikan firman ini. Saya masih tetap kutip dari nats ini, yaitu Kisah Rasul pasal yang kedua, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang keempat. Namun pada pagi ini saya memberikan tema, ya saudara, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus itu sebagai penggenapan janji Bapa. Ya, maka saya memberikan temanya penggenapan janji Bapa. Ya, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, 120 orang yang percaya yang berkumpul pada waktu itu di satu tempat di Yerusalem pada hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu yang biasa dirayakan oleh orang Israel. Maka tiba-tiba
turunlah atas mereka Roh Kudus seperti lidah api, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka seperti yang diungkapkan oleh Roh itu sendiri. Saya kembali kutip nats ini dulu, Kisah Rasul pasal 2 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, terus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah Ya. di mana mereka duduk. Terus. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ya. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku, saya kutip intinya itu dalam ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Yang saya mau tekankan, penuh dengan Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Ya, janji Allah yang akan memenuhi setiap manusia, setiap orang yang percaya dengan Roh-Nya. Kalau dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29 dikatakan bahwasanya Tuhan akan memenuhi orang-orang percaya itu dengan Roh-Nya, sehingga baik anak-anak itu akan penuh dengan Roh Kudus, mereka akan bernubuat, baik juga teruna-teruna muda, mereka akan mendapat visi yang daripada Tuhan. Demikian juga orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan yang mau bertobat. Sekali lagi, janji Bapa itu hendak memenuhi semua manusia dengan Roh-Nya. Apakah dia laki-laki, perempuan, tua dan muda, bahkan anak-anak pun akan dipenuhi Tuhan dengan Roh-Nya. Ya, dalam khotbah Petrus menyampaikan, bagimulah janji itu, bagi kamu orang yang percaya dan bagi kamu orang yang mau dibaptiskan dengan air. Dalam baptisan air, baptisan selam, maka bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi sebanyak orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua saya kutip sebentar. Ya, coba kita naik dulu kepada ayat 38. Ayat 38, ya. Jawab Petrus kepada mereka, ya, bertobatlah. Bertobatlah, terus. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Terus. Untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya. Ketika orang banyak yang mendengarkan khotbah Petrus itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan ayat 39. Terus. Sebab bagi kamulah janji. Bagi kamulah janji itu. Ya, tentang kepenuhan Roh Kudus itu, bagimulah janji itu. Terus. Dan bagi anak-anak. Bagi anak-anakmu. Terus. Dan bagi orang yang masih jauh. Iya. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Iya. Sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan Roh-Nya. Kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Dan bagi kita lah juga janji itu. Janji tentang kepenuhan Roh Kudus bukan hanya kepada 12 rasul, bukan hanya kepada 120 orang yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem, tidak, tetapi kepada semua orang yang percaya dan mau bertobat. Maka mereka ini bertanya kepada Petrus. Iya. Mereka ini belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang-orang yang bertanya ini. Kalau saudara nanti membacanya dari ayat 37-nya.
Mereka ini belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi mereka mendengarkan khotbah Petrus, lalu mereka percaya. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias yang telah mati untuk dosa manusia, bangkit untuk membenarkan kita, naik ke sorga, lalu dia mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang mau percaya dan bertobat. Mereka yang mendengarkan khotbah Petrus itu, mereka percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Kalau demikian, bertobatlah, beri dirimu dibaptis dengan baptisan air, baptisan Yohanes, baptis selam dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagimulah janji itu. Janji yang diberikan Bapa itu bagimu, orang-orang percaya dan orang-orang yang mau bertobat. Bukan hanya bagimu, tetapi bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita harus mengerti dulu, kita harus pahami dulu janji Bapa ini apa dan kepada siapa. Janji Bapa ini adalah janji hendak memenuhkan semua manusia dengan rohnya. Ya, hendak memenuhkan semua manusia dengan rohnya. Atau saya kutip kembali sebentar dulu kitab Yoel pasal 2 dari ayat 28 sampai 29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Demikian Tuhan. Iya. Kemudian daripada itu akan terjadi, Iya. bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Iya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Iya. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Nah, perhatikan. Iya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, kata Tuhan. Iya. Tuhan hendak mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Tanpa terkecuali sebenarnya. Itu kerinduan Tuhan. Iya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Terus ayat 29. Atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, Ya. akan kucurahkan Rohku pada hari Iya, itu. akan kucurahkan rohku, kata Tuhan. Ini janji. Iya, janji Tuhan kepada umatnya yang percaya. Apa janjinya? Hendak memberikan rohnya kepada semua manusia. Manusia yang bagaimana? Yang percaya dan mau bertobat. Haleluya. Haleluya. Iya, sudah. Sebenarnya minggu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Kenapa kita harus dipenuhkan selalu dengan Roh Kudus. Tetapi hari ini juga kita akan melihat, saudaraku, lebih jauh lagi. Iya. Tetapi yang jelas kita mengerti dulu apa itu janji Bapa. Apa itu isi janjinya. Yaitu hendak memenuhkan semua manusia dengan rohnya. Itu janjinya. Iya. Dan janji itu bagi semua orang percaya. Tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya pendeta saja, bukan hanya orang yang melayani saja, tidak, tetapi semua orang percaya, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, termasuk anak-anak. Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, ya, akan kuberi rohku, kata Tuhan. Ya. Jadi baik anak-anak yang remaja-remaja, jangan hanya berpikir bahwasanya roh ini hanya kepada orang dewasa, tidak. Ya, betapa indahnya kalau kehidupan kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baik orang-orang yang tua mendapat mimpi, orang-orang yang muda mendapat penglihatan. Bahkan anak-anak bernubuat menyampaikan firman Tuhan. Ya, menyampaikan kebenaran, menceritakan tentang Tuhan melalui mulut. Ya. Kalau dulu Daud ketika penuh dengan Roh Kudus, saat tabut perjanjian diangkat, ia menari-nari.
di hadapan Tuhan. Sekalipun ada orang yang menghinakan, merendahkannya, dia berkata, ya, bahwasanya aku memang rendah, hina dibandingkan Tuhanku. Oleh sebab itulah aku akan memuji-muji, menari untuk Tuhan. Maka ada pujian kita berkata begini, bila roh Allah memenuhi kita, aku akan menari seperti Daud menari. Coba anak-anak tamborin ini, ya, kalau menari-nari bagi Tuhan, oleh karena dipenuhkan dengan Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Pasti tariannya juga ada keseragaman. Karena yang mengatur adalah Roh Kudus. Ya, tetapi kalau hanya tariannya karena dihafal saja, dilatih saja, nanti bisa bersalahan. Ya, karena ada yang lupa, ada gerakannya terlambat, ya, ada yang terlalu cepat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus itu yang akan menolong sehingga memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, baik melalui pujian, nyanyian, baik melalui tarian dan seterusnya, saudara. Ya, jemaat pun kalau penuh dengan Roh Kudus, menari bagi Tuhan tidak segan. Ya, walaupun WL tidak berkata, mari menari untuk Tuhan. Saudara, ya, kalau penuh dengan Roh Kudus itu yang akan menggerakkan untuk menari bagi Tuhan. Ya, kadangkala WL begitu capek mengulang-ulang, mari menari bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan. Ya, justru disuruh melompat, duduk. Ya, disuruh menari, bertepuk tangan pun enggak. Ya. Tetapi kalau penuh dengan roh yang akan menolong kita untuk memuliakan Tuhan, baik melalui pujian, melalui tarian kita, dan seterusnya, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, karena Roh Kudus yang menggerakkannya. Amin. Oleh sebab itulah Tuhan hendak memberikan rohnya kepada semua manusia, sebab itu adalah janjinya. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum Yesus terangkat ke sorga, saya tarik sedikit kembali ke belakang. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan janji dan memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pesannya bukan hanya pergi jadikanlah semua bangsa muridku, tidak. Tetapi ada pesan yang disampaikan dalam Kisah Rasul pasal pertama, ayat 4 sampai kepada ayatnya yang kelima. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Ayatnya yang keempat kita lihat sebentar. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, iya, terus ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, iya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Iya. Yang demikian katanya, terus telah kamu dengar daripada iya, terus sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka tadi dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru bagi mereka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh itu untuk mereka ucapkan. Iya. Tapi sebelum lebih jauh sampai ke sana, soal kepenuhan dan baptisan Roh Kudus, saya kembali mengajak kita memperhatikan ayat ini, saudara. Dalam ayat 4 dikatakan tadi begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, perhatikan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, tinggal di Yerusalem, menantikan janji. Iya, menantikan janji Bapa. Maka tadi saya memberikan tema pada pasal yang kedua, penggenapan janji Bapa itu. Apa janji Bapa? Dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus.
Tetapi sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka harus menunggu di Yerusalem. Dikatakan dalam ayat yang keempat, jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah di Yerusalem sampai janji Bapa itu digenapi. Ya, kalau kita renung-renungkan begini, kenapa Yesus tidak langsung memberikan Roh Kudus ketika ia hendak naik? Kenapa tidak langsung Roh Kudus itu memenuhkan mereka? Kenapa Yesus berkata tunggu? Ya, dan jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Saudaraku, Tuhan mengajar murid-muridnya untuk taat. Itu yang pertama. Ya. Mengajar, melatih murid-muridnya untuk taat. Kan bagi Tuhan kan tidak sulit kan langsung memenuhkan mereka dengan Roh Kudus. Pada hari itu juga. Ya, kenapa harus tunggu? Ya. Dan Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggu di situ. Tuhan mau mengajar murid-muridnya untuk taat. Ya, ketaatan itu mahal. Ya, nilai ketaatan itu mahal. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata tunggu di Yerusalem. Ya. Karena ada banyak orang taat, ya, ketika masih bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jangan ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus mereka taat. Begitu Yesus terangkat ke sorga, ya, mereka meninggalkan ketaatannya. Maka dikatakan tunggu di Yerusalem dan jangan tinggalkan Yerusalem. Orang percaya pun banyak ketika di gereja taat. Di luar gereja belum tentu. Betul? Betul? Ya. Kalau ketika masih di gereja masih taat. Di luar gereja belum tentu. Ya. Mari kita membuka Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Taat. Enggak. Ya, karena di gereja, di luar gereja belum tentu. Ya, mari kita berdoa ketika masih di gereja. Taat. Ya, di luar gereja belum tentu. Ya. Maka Tuhan mau melatih murid-muridnya untuk taat. Ada Yesus bersama dengan mereka atau tidak, mereka harus tetap taat. Dilihat atau tidak, yang Tuhan mau taat. Ya. Taat. Sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, sampai janji Bapa itu digenapi dalam hidupmu. Ini kan nggak tahu sampai kapan. Ya, janji itu nggak tahu kapan digenapi, tetapi mereka harus taat. Haleluya. Iya, nilai ketaatan itu mahal. Iya. Sekali lagi, nilai ketaatan itu mahal. Saya selalu berkata bahwasanya taat itu mendatangkan berkat. Ketika kita kehilangan ketaatan, maka kita juga kehilangan berkat. Saul potensinya hebat, tetapi karena Saul tidak taat terbuang. Mulai dari 1 Samuel pasal 13, di situ awal ketidaktaatan Saul. Samuel berkata kepada Saul, tunggu 7
hari kemudian aku akan datang, aku yang akan mempersembahkan korban. Samuel berkata, tunggu. Tetapi Saul tidak taat. Saul mendahului. Ya, Saul mendahului Tuhan. Saul mendahului Samuel. Ya, itu awalnya. Maka kalau saudara lihat perikopnya pada pasal 13 itu bicara ketidaktaatan Saul. Coba perikopnya saja saya kutip. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Iya, ketidaktaatannya. Ya, ini awalnya Tuhan menolak Saul. Ya, sehingga kalau kita membaca, ya saudara, cerita ini Tuhan berkata melalui Samuel bahwasanya Tuhan telah menolak Saul dan memilih orang yang lebih baik daripadanya, yaitu Daud. Walau Daud belum muncul, walau Daud belum diperlihatkan, nanti Daud itu muncul mulai pasal 16. Iya, tetapi ketidaktaatan Saul membuat Saul itu terbuang, walau potensinya hebat. Kurang hebat apa Saul? Secara ekonomi dia punya uang, dia anak orang kaya. Secara tampan, iya sudah. Nah, wah ini orang yang tampan, orangnya tinggi, ya, di antara pemuda-pemuda Israel. Pemuda-pemuda Israel itu hanya sebahunya. Ya, menyatakan bahwasanya Saul itu orangnya tinggi. Soal perawakan, dia orang yang tampan. Ya, secara ekonomi tidak perlu diragukan. Tetapi ketidaktaatan, potensi hebat, potensi besar, tapi tidak taat, bagi Tuhan tidak bernilai. Iya. Lalu berkelanjutan nanti kepada 1 Samuel pasal 14, pasalnya yang ke-15. Ya sudah, bahkan di pasal yang ke-15 ia betul-betul sudah ditolak oleh Tuhan. Pasalnya yang ke-16, roh Tuhan undur daripada Saul. Saul itu ditinggalkan oleh roh Tuhan karena ketidaktaatan. Tetapi berkat ketaatan itu luar biasa. Ya, Naaman seorang yang sakit, ya sudah, seorang perwira, orang yang punya kedudukan, punya jabatan, tetapi secara fisik dia sakit. Ya, ketika dia mencari pertolongan kesembuhan kepada Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui nabi, yaitu Nabi Elisa, ya, maka Naaman datang. Naaman datang. Ketika Naaman datang, bukan Nabi Elisa yang keluar, tetapi disuruh suruhannya. Dan suruhannya itu berkata, "Hai Naaman, benamkanlah dirimu di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka penyakitmu akan sembuh." Hati Naaman mulai gusar. Aku datang menemui hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan yang nggak mau keluar. Ya, yang disuruh keluar hanya suruhan. Kan begitu kan ceritanya? Iya, pasal yang ke-5 coba, pasal 5. 2 Raja 5. Iya, 2 Raja-Raja 5 ayat pertama, boleh? Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Iya. Dan sangat disayangi. Iya, terus. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Iya, terus. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sakit kusta, iya, terus. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Iya. Yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Terus. Berkatalah gadis itu kepada nyonya, Iya. sekiranya Tuhan menghadap nabi yang bersamanya itu, maka kebetulan nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Iya, bayangkan. Yang bercerita ini, yang bersaksi ini hanya seorang gadis remaja. Itu pun sebagai tawanan. Ya, sebagai tawanan. Ya, tetapi gadis remaja ini bersaksi kepada seorang perwira. Hebat ya?
Ya, nggak tahulah anak-anak remaja ini pernah bersaksi enggak. Ya, harusnya bersaksi. Bila perlu bersaksilah kepada gurumu, teachermu. Ya, menangkan teachermu untuk Tuhan. Menangkan teachermu untuk Tuhan. Loh. Ya. Jangan main tamborin di gereja hebat. Ya, tetapi di sekolah terkenal. Ya. Yang paling bandel. Ya. Harusnya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi, bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ini gadis remaja ini yang dimenangkannya itu perwira. Dia seorang tawanan. Ya. Maka Naaman datang kepada Elisa. Lompat saja ayat 9. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Terus? Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, terus? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, Ya. maka tubuhmu akan pulih kembali, Ya. sehingga engkau menjadi tahir. Ya, bayangkan, Naaman belum masuk ke rumah. Ya, Elia sudah tahu. Dari mana tahu? Roh Kudus. Ya, maka Elia menyuruh suruhannya, katakan kepada Naaman supaya dia pergi membenamkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka tubuhnya akan sembuh menjadi tahir kembali. Terus? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, Ya. dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Ya, terus? Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat dengan itu, Ya. dan dengan demikian menyembuhkan penyakit. Ya, ini harapan Naaman. Kukiranya tadi hamba Tuhan itu datang keluar, ini enggak, pelayanannya disuruhnya. Ya, kukiranya dia datang tadi, lalu berdiri di depanku, lalu memanggil nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Harapannya kira-kira begitu. Lalu sambil dipijik-pijik, dapol-dapol, ya, sehingga penyakitku sembuh. Itu harapan Naaman. Ya, saudara, itu harapannya. Tetapi cara Tuhan menyembuhkan kita bukan seperti cara kita. Haleluya. Iya, cara Tuhan menyembuhkan kita bukan seperti cara kita. Ya, beda cara kita. Kalau cara kita, ya maunya beginilah Tuhan menyembuhkan. Datanglah hamba Tuhan, datanglah Pak Gembala mendoakan sambil dioleskan minyak, maka penyakitku sembuh. Cara Tuhan belum tentu begitu. Ya, pendeta yang di sana itu begitunya caranya, beda. Karunia saya dengan karunia saudara berbeda, karunia saya dengan hamba Tuhan yang lain berbeda. Cara Tuhan menyembuhkan saya dengan cara Tuhan menyembuhkan saudara berbeda, walau penyakitnya sama. Ya, haleluya. Ya, supaya kita mengerti, supaya kita memahami, ya sudah, ya, Tuhan itu tidak punya 1-2 cara, tidak. Tergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mengerti tentang keadaan kita. Maka kepada Naaman dikatakan, sebelum Naaman masuk ke rumah Elisa, Elisa sudah langsung suruh suruhannya, pelayannya, katakan kepada Naaman, suruh dia membenamkan tubuhnya di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka penyakitnya akan sembuh, kustanya akan tahir. Ya, maka sedikit hati Naaman agak gusar, karena tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Ya, maka terus, bukankah Abana dan Parpar, ya, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Ya, terus, Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? ya, Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan para saksi. ya, mulai. Ya, banyaknya sungai-sungai yang bagus, yang jernih, kok sungai Yordan yang kotor? Ya,
Tetapi begitu pun dia pergi dengan panas hati, agak kesal. Sombong kali ku tengok, ya, Elisa ini, ya, keluar pun nggak mau, ya, kira-kira begitu. Ya, saudara yang terkasih, mungkin kalau kita pun mengalami peristiwa yang sama seperti Naaman ini, mungkin di hati kita pun begitu. Ya, apa itu pendeta, sombong banget. Ya, keluar pun nggak mau, cuman pelayannya disuruh pergi, benamkan dirimu. Ya, ini betul atau tidak betul ini? Ya, tapi begitu pun ya pergi aja. Ya, dengan hati yang panas. Ya, terus. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Ya, Bapak, ya. seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Terus. bukankah Bapak akan melakukannya? Ya, Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, terus. matilah dan engkau akan menjadi kaya. Ya. Maka pelayan-pelayan Naaman berkata, Bapak, ya, andai Nabi itu menyuruh hal yang sulit engkau lakukan, apakah engkau melakukannya atau tidak? Ya, apalagi ini hanya hal yang sepele, hal yang mudah, hanya membenamkan dirimu di sungai Yordan, walaupun sungai itu agak kotor. Ya, maka ia pun mulai melakukannya, taat. Ya, yang saya mau kutip dari sini, ketaatan itu. Ketaatan itu akan mendatangkan hasil ataupun berkat. Coba terus. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, Ya. sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Terus. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, Ya. dan ia menjadi tahir. Iya, ini berkat ketaatannya. Ya, ini berkat ketaatan. Maka apa yang dijanjikan oleh Elisa digenapi pada Naaman. Beda dengan Saul. Ya, Saul terbuang karena tidak taat, walau potensinya hebat. Naaman di awal hatinya gusar, tetapi ketika dia mendapat nasihat-nasihat, ya, dari orang-orang sekelilingnya untuk mentaati apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Elisa sesuai dengan firman Tuhan, maka itu digenapi. Berkat ketaatan ada kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, hal yang pertama yang kita perhatikan, kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggu, ya, sampai janji Bapa itu digenapi dalam hidupmu. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Ya, andai mereka meninggalkan Yerusalem, andai mereka mendahului Tuhan seperti Saul, maka mereka tidak akan mengalami kuasa Roh Kudus sesuai dengan janji. Tetapi mereka taat, walaupun Yesus sudah terangkat ke surga. Ada Tuhan bersama dengan mereka pada waktu itu atau tidak, mereka tetap taat. Ya, walau Yesus sudah terangkat, tetapi mereka tetap taat. Lalu dari Bukit Zaitun mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka di sana berkumpul dan selalu berdoa. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali kepada Kisah Rasul. Saya kembali kutip Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, ayatnya yang keempat sekali lagi sampai ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya, terus. ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, Ya, terus. dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Iya. Bapa yang demikian kata. Menantikan janji Bapa. Menanti ataupun menunggu. Ya, jadi di Yerusalem mereka harus menanti ataupun menunggu. Menanti ini adalah satu pekerjaan yang paling membosankan. Betul? Ya.
Menanti itu adalah satu pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi menanti tidak tahu sampai batas waktu. Kapan? Karena Yesus hanya berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggu sampai janji Bapa digenapi. Yesus tidak berkata, tunggu 7 hari, tunggu 10 hari, tunggu 1 bulan, tidak. Tetapi sampai janji Bapa itu digenapi, sampai kamu menerima kuasa. Menanti adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi tidak tahu sampai batas waktu kapan. Ya, namun yang jelas, janji Tuhan adalah suatu kepastian. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan Tuhan genapi. Sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu sering disebutkan dengan kairos. Ya, waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Ya, Roma pasal yang ke-9 ayat 28, apa yang Tuhan firmankan akan Tuhan genapi. Iya, akan Tuhan genapi tepat pada waktunya. Coba ayat 28 dulu. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan sempurna. Iya, akan dilakukan Tuhan. Akan digenapi Tuhan. Iya. Saya tekankan saudara, ya. Penggenapan janji Tuhan ini menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktu kita dengan waktu Tuhan itu beda. Ya, kalau waktunya kita maunya hari ini Tuhan berkata, berfirman, jadi, kan begitu kan? Ya, Tuhan berkata, jadilah engkau sembuh. Saat itu juga sembuh. Ya. Jadilah engkau orang yang diberkati, maunya hari itu langsung diberkati. Ya, aku membukakan tingkap-tingkap langit untukmu, maunya hari itu langsung dibukakan tingkap langit. Pintu berkat. Ya, tidak baik manusia itu seorang diri, tetapi aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan, maunya hari itu juga. Ya. Begitu dikhotbahkan, maunya langsunglah ada orang yang melirik. Langsung jadi. Ya, itu waktunya manusia. Beda dengan waktunya Tuhan. Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat memberkati kita. Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat menyembuhkan kita. Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat memulihkan kita, menolong kita. Tuhan tahu. Tetapi yang jelas, apa yang Tuhan janjikan, ya sudah, itu pasti akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya selalu menyampaikan, tidak ada janji Tuhan yang gagal. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Kalau ayatnya yang ke-6 dikatakan, tidak mungkin firman Allah itu gagal. Ya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin. Firman Allah tidak mungkin gagal. Apa yang dijanjikan oleh Bapa pasti akan digenapi. Haleluya. Apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Beda dengan janji manusia. Kalau manusia berjanji belum tentu digenapi. Ada banyak janji-janji manusia, tetapi belum tentu semua itu ditepati. Mungkin 100 janjinya, mudah-mudahan ada 1 yang ditepati. Itu kalau manusia. Bahkan kadangkala manusia lebih daripada berjanji. Kadangkala manusia berani bernazar. Ya, berani bernazar. Ya, apa bedanya janji dengan nazar? Kalau nazar itu diucapkan kepada Tuhan dengan janji yang sungguh-sungguh. Kalau janji, mungkin orang bisa saja berjanji dalam hatinya, tidak keluar dari mulutnya. Janji dalam hati, kalau Tuhan menyembuhkan aku, memberikan aku umur yang panjang, aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di hati. Itu janji. Ya, tapi ada janji yang lebih sungguh. Nazar. Dan itu terucap dari mulut.
Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan aku dan memberikan perpanjangan umur, tubuhku yang sehat, aku akan pakai untuk melayani Tuhan. Seumur hidup terucap dari mulut. Itu najar. Janji yang lebih sungguh-sungguh yang diucapkan, diperkatakan kepada Tuhan. Bukan hanya dalam hati. Iya. Dan kalau itu tidak ditepati, waduh. Itu bagaikan jerat. Kalau kita Amsal mencatat, itu bagaikan jerat. Kalau kita berjanji tetapi kita tidak menepatinya. Amsal pasal 20 ayat 25 saya kutip dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Iya. Apa itu jerat? Jerat. Suatu jerat bagi manusia. Kalau dia sudah bernazar, baru mulai menimbang, mulai berpikir. Ya, maka jangan bernazar, jangan berjanji. Ya, sebelum berpikir panjang. Maka sebelum berjanji, sebelum bernazar, berpikir panjanglah dulu. Haleluya. Sebab itu tadi dikatakan adalah jerat. Jadi jangan terjerat dengan perkataan kita sendiri. Ya. Jangan terjerat dengan ucapan kita sendiri. Ya. Maka sebelum kita berjanji, sebelum kita bernazar, pikirkan dulu baik-baik. Timbang dulu. Ya. Kalau saudara berjanji, kalau saudara bernazar akan memberikan korbanmu untuk Tuhan, sebelum berpikir itu jerat bagimu. Jadi jangan sampai berjanji, jangan sampai bernazar. Ya, nanti aku akan memberikan korbanku, contohnya akan kuberikan korbanku 10 juta. Ya, untuk pelayanan misi atau untuk pembangunan rumah Tuhan atau untuk membeli peralatan di rumah Tuhan. Ya, saudara ucapkan, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku berkat, Tuhan, kalau Engkau menaikkan gajiku, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku pekerjaan yang lebih baik. Kita berjanji, tapi tidak berpikir panjang. Lalu Tuhan memberkati. Baru kita mulai berpikir, ternyata terlalu banyak yang kujanjikan itu. Jerat. Ya, jerat. Maka kita Amsal ini mengingatkan suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah ia bernazar. Ya. Nah itu tadi bedanya antara janji dengan nazar. Kalau janji ada orang bisa berjanji hanya dalam hatinya saja, tidak keluar dari mulutnya. Hanya ditetapkannya dalam hatinya satu janji. Aku nanti akan menjadi hamba Tuhan. Janji. Ya. Tapi ada janji yang lebih sungguh. Dan disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku akan jadi hamba Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan menjadi Allah Tuhan. Kita ucapkan. Itu nazar. Dan ketika hal itu tidak ditepati, dikenapi, tidak dipenuhi, itu jerat. Kitab Ulangan mengatakan begini, jangan berjanji kalau tidak menepatinya. Lebih bagus kita tidak bernazar. Ya, Kitab Ulangan sebentar. Pasal 23 ya. Ya, ayat 21 sampai 23 itu perikopnya itu tentang nazar. Ya. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, Ya.
Janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Ya. Sebab tentulah Tuhan Allah akan menuntutnya daripadamu. Ya, terus. Sehingga itu menjadi dosa bagimu. Ya, menjadi dosa. Ya. Jadi jangan bernazar, jangan berjanji kepada Tuhan kalau kita tidak menepatinya. Sebab itu adalah dosa. Ya, nanti kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal yang kelima, nazar itu disejajarkan dengan sumpah. Seakan-akan bersumpah. Ya, maka dilarang itu dalam Matius pasal yang kelima, jangan bersumpah. Jangan berjanji. Ya, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau kita bersumpah, itu kita ucapkan. Dan itu didengar. Ya, saudaraku. Nah, itu disejajarkan itu dalam Matius pasal yang kelima. Dalam perjanjian lama itu sering disebutkan dengan nazar. Ya, janji yang sungguh kepada Tuhan dan itu diucapkan. Kalau itu tidak ditepati, itu adalah dosa dan Tuhan menuntut itu. Coba terus. Tapi apabila engkau tidak bernazar, Ya. maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Ya, kalau nggak bernazar itu nggak dosa. Kita hanya tetapkan dalam hati. Nanti kalau aku begini, kalau Tuhan menyembuhkan aku akan melayani Tuhan. Itu hanya dalam hati. Ya, kita tidak ucapkan. Nanti kalau aku diberkati, aku akan memberikan korban. Hanya dalam hati. Ketika itu tidak tertepati, itu tidak dosa. Tapi kalau kita ucapkan, Tuhan mendengar, apalagi ada saksi yang mendengar, ya, atau mungkin kita cerita kepada orang lain, aku sudah berjanji, ya, aku akan jadi hamba Tuhan. Aku sudah berjanji, aku akan memberikan korbanku. Aku sudah berjanji, aku akan melayani Tuhan. Aku sudah berjanji, aku akan beribadah sungguh-sungguh. Tidak satu ibadah pun akan kutinggalkan. Janji, orang lain dengar, Tuhan dengar. Ya, itu suatu jerat. Ya, tetapi kalau kita tidak bernazar, mungkin kita hanya menetapkan dalam hati kita, suatu kerinduan dalam hati kita, tidak kita ungkapkan, itu tidak dosa. Maka hati-hati terus. Apa yang keluar dari bibirmu, Ya. haruslah kau lakukan dengan Iya, sukacita. Sebab dengan sukarela kau mengajarkan kepada Tuhan Allahmu. Iya, terus. Sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Iya, jadi apa yang keluar dari mulut itu bahaya. Iya. Apa yang kita janjikan keluar dari mulut kita harus ditepati. Karena Tuhan pun begitu. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang keluar dari perkataan Tuhan, yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, yang sudah kita percayai, Tuhan akan genapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin? Amin. Iya, sudah. Nah, dan Tuhan ini menjadi teladan bagi kita. Hanya sebagaimana tadi saya sampaikan, seringkali manusia terjerat dengan perkataannya, dengan janjinya, dengan nazarnya, karena tidak menepatinya. Kalau Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan tepati. Pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Kairos. Sesuai waktunya Tuhan. Ya. Maka hati-hati di dalam berjanji. Dan jangan mengumbar janji. Haleluya. Haleluya. Jangan mengumbar janji. Ya, orang-orang muda pun jangan suka mengumbar janji. Saudara yang mengalami pergumulan, jangan mengumbar janji kepada Tuhan. Ya. Ketika kita berjanji, itu jerat. Kalau kita tidak menepati. Seringkali orang-orang percaya ketika dia berada dalam pergumulan, ketika dia berada dalam masalah, dia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menolong aku lepas dari masalah ini. Lalu kita mulai meneter janji kita. Tuhan, kalau Engkau mengangkat aku dari kondisiku, dari keadaanku ini, maka kita mulai mengumbar janji kepada Tuhan.
hati-hati. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 sampai kepada ayatnya yang kelima mencatat, jangan bernazar kalau kita tidak bisa menepati. Lebih bagus kita tidak bernazar. Lebih bagus kita tidak berjanji. Dari ayat 4, Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 4 mulai. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, Ya. tetapi tidak mendapatinya. Ya, dikatakan lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepati. Lebih bagus tidak bernazar. Ya. Lebih bagus tidak berjanji. Iya. Kalau kita tidak menepatinya. Terus. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ya. Dan janganlah berkata di hadapan putusan Allah. Ya. Bahwa engkau hilang. Ya, terus. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya. Dan jangan akhirnya kita berkata aku silap. Terlanjur. Ya. Maksudku tempoh hari bukan begitu. Ya, aku hilap. Kita terjerat kepada perkataan kita sendiri. Ya. Janji kepada Tuhan yang sungguh-sungguh yang disebut dengan nazar. Itu adalah jerat bagi orang yang tidak menepati. Tapi berkat bagi orang yang mau menepati. Ada beberapa contoh orang yang bernazar. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab. Salah satu contoh itu Yakub. Iya, Yakub. Yakub bernazar. Tuhan, kalau Tuhan menyertai perjalananku dan memberikan roti untuk kumakan, ya, bahkan melindungi aku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan 1/10 dari setiap penghasilanku akan kuberikan kepada Tuhan. Itu nazar Yakub. Ya, maka Tuhan memberkati dia. Dan Yakub menepati nazar itu. Ya, kitab Kejadian. Kejadian 28 ayat 20 dimulai. Iya. Lalu bernazarlah Yakub. Ya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Iya. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Terus. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan akan menjadi Allahku. Terus. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini Ya. akan menjadi rumah Allah. Ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya. Kepada siapa Yakub ini bernazar? Kepada Tuhan. Ya. Ini kan dia ucapkan kepada Tuhan ayat 20. Mana ini? Kejadian 28 ayat 20. Ya. Lalu bernazarlah Yakub. Ya. Bernazarlah Yakub. Jika Tuhan, katanya, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, bahkan memberkati aku, memberikan roti, ya, dan makanan dan pakaian, maka mulai dia ungkapkan janjinya. Tuhan itu akan menjadi Allahku. Dan setiap 1/10 dari apa yang kumiliki akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ini nazar. Bagian Tuhan, Tuhan lakukan. Yakub itu diberkati. Dan memang dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Baik dalam perjalanannya. Ya, saudaraku, dalam perantauan. Sampai akhirnya dia pulang. Nah, ketika dia pulang ke negerinya, dia membawa semua hartanya dari perantauan. Dia dapat istri, dia dapat anak-anak 12, dia membawa harta yang banyak.
bahkan bergerombol orang yang menyertainya. Ya. Maka kalau kita melihat cerita selanjutnya ketika dia berhadapan dengan kakaknya Esau dalam ketakutannya, dia bagi menjadi 2 kelompok gerombolan. Nah, itu menunjukkan dia punya banyak harta, dia punya banyak budak. Setelah Tuhan memberkatinya, tetapi Yakub menggenapi janjinya kepada Tuhan sehingga anak cucunya diberkati. Ini contoh. Ya, demikian juga dalam kitab 1 Samuel 1 dalam ayat 11. Itu Hana ya. Ya, nazar Hana. Apa nazar Hana? Hana berkata begini, kalau Tuhan memberikan aku anak laki-laki. Kalau Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki. Dia tidak minta anak perempuan, tetapi dia berkata anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai anak janji, sebagai anak nazir. Itulah Samuel. Ya, maka Tuhan mengaruniakannya. Ya, lalu Samuel di tahun berikutnya lahir. Setelah lahir, akhirnya Samuel di masa kecilnya pun sudah diserahkan ke rumah Tuhan. Tinggal di pastori dalam bimbingan Imam Eli. Ayat 11, 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia katanya, Ya. Tuhan semesta alam, Ya. jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, Ya. dan mengingat kepadaku, Terus. dan tidak melupakan hamba-Mu ini, Ya. tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini Seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan terus. untuk seumur hidupnya, Terus. dan pisau cukur tidak akan menyentuh Ya. kepalanya. Ini najarnya. Aku akan serahkan anak itu kepada Tuhan, akan menjadi Allah Tuhan, akan menjadi nazir Tuhan. Maka kalau dulu anak nazir itu, anak janji itu, ya pisau cukur tidak boleh menyentuh rambutnya, sama seperti Simson. Ya, itu anak janji, anak nazir yang diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi Allah Tuhan. Ya, maka ibu-ibu, orang tua hati-hati. Jangan sampai bernazar tetapi tidak ditepati. Nanti anakku ini akan jadi hamba Tuhan. Nanti ini seperti Bapak Gembala ini nanti. Bapak Bala. Ya. Tapi tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Ya. Nah, jadi apa kau nak? Ya terserah Bapak lah, terserah Mama lah. Jadi insinyur lah kau. Ya, biar nanti anggota dewan kau. Lupa pernah bernazar. Ya, ada ibu-ibu pernah menazarkan anaknya atau orang tua? Ya, tepati nazarmu. Ya, walaupun mungkin sekarang ini anakmu itu saudara terlihat sifat melawannya, sifat pemberontakannya. Memang dulu ku najarkan dia menjadi hamba Tuhan, tetapi beginilah modelnya mau jadi hamba Tuhan, nggak jadilah. Itu galangan nama bayi Nono. Pegang janjimu, tepati. Ya. Walaupun mungkin engkau melihat anak-anakmu tidak seperti yang engkau kehendaki, doakan. Doakan. Mungkin copot dulu nanti 2 giginya di depan baru. Ya, ketika sudah copot 2 giginya di depan, ya sudah, baru dia. Ya, kuserahkan diriku padanya. Baru dia mulai menyerah. Mau jadi hamba Tuhan. Mulai sekolah Alkitab. Ya, dengan gigi di depan sudah hilang. Jadi kalau khotbah pun dia nanti di mimbar ada ciri khasnya. Ya, padi tanah lo bangun. Ya, itu.
Jadi kalau sudah dijanjikan, dinazarkan, harus ditepati. Hana ini bernazar loh. Ya, kalau Tuhan memberikan aku anak laki-laki, maka ia akan kuserahkan seumur hidupnya kepada Tuhan. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tetapi seumur hidupnya. Maka lahirlah anak laki-laki itu, dinamailah dia Samuel. Maka Samuel itu dari sejak masa kecilnya diserahkan kepada Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli. Dan dari masa kecilnya dia sudah mendengarkan suara Tuhan. Berkali-kali dia mendengarkan suara Tuhan. Berkali-kali Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Bukan Samuel ujung. Ya. Maka kalau kita melihat cerita tentang Samuel, seumur hidupnya melayani Tuhan sampai masa tuanya. Samuel yang mengurapi raja pertama di Israel, Raja Saul. Samuel juga mengurapi raja yang kedua, Daud. Di masa tua kita melihat pelayanannya. Samuel seorang yang dikenal oleh Tuhan, hidup benar, hidup kudus. Kita tidak melihat cacat celah daripada Samuel, tidak. Sebelum dia mati, dia bersaksi kepada jemaat Israel. Dia berkata, apa kesalahanku? Siapa pernah kutipu? Silakan bersaksi. Domba siapa? Keledai siapa pernah kucuri? Silakan bersaksi. Jemaat Israel berkata, tidak pernah. Engkau seorang hamba Tuhan yang benar dalam pandangan kami. Ini anak Najar. Ya, ibunya bernama Hana. Ya, jadi ada orang bernazar, ya, yang dinajarkan anaknya. Ada orang bernazar seperti aku. Ya, kalau Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati, ya, maka Tuhan menjadi Allahku. Ya, dan aku akan memberikan 1/10 dari hartaku. Ada orang bernazar seperti Yunus. Yunus itu bernazar. Ketika dia sudah dibuang ke laut, ya, lalu ikan menelannya. Dari dalam perut ikan mulai dia berseru, "Haci doa Tuhan." Ya, kira-kira begitu, saudaraku. Mulai dia berseru, "Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan aku, mengeluarkan aku dari dalam perut ikan ini, maka aku akan melayani Tuhan. Tuhanlah keselamatanku." Mulai dia berjanji, dia bernazar, aku akan pergi ke Niniwe melayani. Ya, dari dalam perut ikan. Ya, maka Tuhan perintahkan, hai ikan, muntahkanlah dia. Sudah bernazar. Yang Tuhan pegang nazarnya. Ya, Yunus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Iya. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus itu bernazar. Ya. Maka Tuhan selamatkan dia dari perut ikan itu. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Keselamatan itu dari Tuhan. Maka begitu ikan itu memuntahkannya, baru dia tepati nazarnya, melayani orang-orang ini. Ya, jangan ketika kita berada dalam masalah, dalam pergumulan, saudara, kita terhimpit dari segala arah, mulai bernazar, Tuhan, kalau Engkau melepaskan aku dari pergumulan ini, kalau Engkau menyelamatkan aku dari kondisi ini, aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sudah cukup banyak waktu yang kusia-siakan. Aku sudah memberontak kepada Tuhan. Aku sudah lari dari panggilan Tuhan. Aku janji akan melayani Tuhan. Aku akan berangkat memenangkan Niniwe. Nazar. Ya.
Adakah najar saudara yang belum ditepati? Maka ikan itu memuntahkan Yunus, dan ia menepati najar, melayani orang-orangnya. Daud pernah bernajar. Apa najar Daud? Daud bernajar begini, Tuhan, aku tidak akan tinggal di istana yang mewah. Aku tidak akan tinggal di rumah yang bagus. Sebelum aku membangun rumah untuk Tuhan, tempat kediaman Tuhan, tempat tabut perjanjian diletakkan. Najarnya adalah membangun rumah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak mengizinkan itu. Ya, tetapi dia sudah mengikat dirinya dengan najar. Maka segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan yang nanti dibangun oleh anaknya Salomo, dia sudah persiapkan. Mazmur 132. Mazmur 132. Coba dari ayat 2. Itu kan mengenai Sion. Ya, Daud dengan Sion, Yerusalem, ya, rumah Tuhan. Demikian Ayat 2. 132 ayat yang pertama dimulai. Ya. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Ya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Terus. Telah bernajar kepada yang maha kuat dari Yakub. Ya, telah bernajar. Ya. Ia telah bersumpah, telah bernajar. Maka tadi saya sampaikan, sumpah dengan najar ini disejajarkan. Kalau dalam Matius pasal yang ke-5, itu dikatakan bersumpah. Maka jangan sembarangan bersumpah, atau jangan sembarangan bernajar. Ya, jadi Daud bernajar. Apa yang dinajarkannya? Terus. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Terus. Tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Iya. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur. Iya. Atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Terus. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Iya. Ini kerinduannya. Aku tidak akan berhenti, aku tidak akan istirahat, aku tidak akan tinggal di kemahku yang indah. Aku tidak akan mau mati sebelum ku bangun rumah Tuhan. Nanti saudara boleh membacanya itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup atau dalam terjemahan bahasa sehari-harinya. Maksud daripada Daud di sini adalah, saudaraku, dia berjanji, dia bernajar untuk membangun rumah Tuhan. Untuk tempat kediaman daripada tabut perjanjian itu. Itu kerinduannya. Maka nanti itu diwujudkan pada zaman Salomo. Karena Tuhan berkata kepada Daud, engkau tidak bisa membangunnya. Engkau terlalu banyak berperang. Tanganmu penuh dengan darah. Tetapi anakmu yang akan menggantikan engkau menjadi raja, dialah yang akan membangun rumah untukku, kata Tuhan. Maka dia persiapkan segala bahan-bahan, segala dana untuk pembangunan itu. Dipersiapkan oleh Daud. Daud bernajar. Ya, jadi ada orang yang bernajar untuk membangun rumah Tuhan. Ada orang bernajar. Najarnya adalah mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Ada orang bernajar, yaitu untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, saudara, mungkin selama ini dia memberontak seperti Yunus. Ya, tetapi dia bernajar untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Ya. Atau mungkin orang bernajar seperti Yakub. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Ya. Tuhan akan menjadi Allahku. 1/10 dari hartaku akan kuberikan kepada Allah. Itu najar. Ya. Namun sebagaimana tadi saya mengawali, janji Tuhan itu adalah satu kepastian. Beda dengan manusia. Kalau manusia seringkali berjanji tetapi tidak ditepati, sehingga janjinya itu menjadi jerat. Menjadi jerat. Ya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya,
tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa, sampai kamu dibaptiskan dengan Roh Kudus, sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan menuntut ketaatan. Yang kedua, Tuhan berkata, nantikan janji Bapa. Mereka harus menunggu sampai kepada waktunya Tuhan. Janji Tuhan adalah satu kepastian. Sekalipun mungkin kita tidak tahu waktunya, tetapi ingat sekali lagi, janji Tuhan itu adalah satu kepastian. Nantikan waktunya Tuhan. Haleluya. Baru yang ketiga, Tuhan berkata kepada mereka, tunggu di Yerusalem ini kepada semua. Bukan hanya kepada satu orang. Bukan kepada perwakilan, tidak. Tetapi kepada semua. Artinya Tuhan inginkan mereka betul-betul bersatu dalam kesatuan. Ya, saudaraku, ya, Tuhan merindukan kesatuan. Maka mereka pergi ke Yerusalem, lalu di Yerusalem mereka selalu bersatu, menyatu. Mereka berkumpul bersama-sama dengan bersehati dan berdoa. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-14 mencatat itu. Setelah kembalinya mereka dari Bukit Zaitun, sampailah mereka di Yerusalem. Lalu di Yerusalem mereka selalu berkumpul, mereka berdoa dengan bersehati katanya. Ayat 14 saja langsung. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, Ya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, ya, dan dengan saudara-saudara Yesus. ya. Mereka dikatakan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya. Jadi mereka bertekun, bersehati dan berdoa bersama-sama. Kenapa Tuhan menuntut kesatuan, kesehatian dari mereka, saudara? Karena berkat kesehatian itu luar biasa. Ya, sekali lagi, berkat kesehatian itu luar biasa. Kalau kita Mazmur mencatat, alangkah indahnya kalau saudara-saudara seiman hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkatnya, kehidupan dan berkat sampai selama-lamanya. Itu Mazmur 133 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga itu. Ya, berkat kesatuan itu luar biasa. Ya, kiranya kesatuan ini tetap dipelihara baik dalam nikah rumah tangga maupun dalam gereja. Amin. Iya, sudah. Nah, kesatuan ini saya mau sampaikan bahwasanya setan pun mengerti tentang kuasa kesatuan. Maka setan tidak pernah terpecah belah. Setan tidak tercerai-berai, tidak. Tetapi setan itu bersatu. Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 12 dari ayat 25 sampai 26, kalau setan itu terpecah-pecah, kerajaan setan sudah hancur. Tetapi setan tahu berkat kesatuan itu. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, Ya. lalu berkata kepada mereka, Terus, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, ya, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. ya, ya. Setiap kerajaan, setiap kota, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Terus 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, Ya. ia pun terbagi-bagi, Ya. dan melawan dirinya sendiri. Ya. Bagaimanakah kerajaannya dapat Ya, bertahan? bagaimana kerajaannya bisa bertahan? Jadi iblis itu tidak terpecah-pecah. Iblis tahu kuasa dari kesatuan itu. Ya, maka kesatuan ini harus tetap dijaga baik dalam nikah rumah tangga maupun juga dalam gereja. Amin. Ya, orang di luar Tuhan saja kalau bersatu itu dahsyat. Salah satu contoh, ya, ketika orang membangun menara Babel, mereka bersatu, satu bangsa, satu bahasa, satu logat, satu budaya. Ya, mereka bersatu, mereka membangun menara itu. Lalu Tuhan melihat, dan Tuhan sendiri berkata,
Ya, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, satu logat, satu budaya. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, pasti akan berhasil, pasti akan tercapai. Ya, karena Tuhan melihat di luar Tuhan pun kalau orang bersatu bisa berhasil. Maka Tuhan turun, Tuhan serahkan mereka dengan cara Tuhan kacaukan bahasanya, sehingga saling tidak mengerti bahasanya. Terjadilah perpecahan. Gagallah menara Babel dibangun. Visi yang besar, kerinduan yang besar, mimpi yang besar bisa tercapai kalau ada kesatuan. Amen. Haleluya. Pelayanan yang besar, pelayanan yang dahsyat bisa tercapai kalau ada kesatuan. Kerinduan yang besar dalam nikah rumah tangga bisa tercapai kalau ada kesatuan. Jangan biarkan nikah rumah tanggamu terpecah-pecah. Jangan biarkan pelayananmu terpecah-pecah. Haleluya. Berkat kesatuan itu luar biasa. Di luar Tuhan saja orang kalau bersatu bisa berhasil, apalagi di dalam Tuhan. Maka Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, bukan kepada satu orang, bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, tetapi kepada semua mereka. Oleh sebab itulah mereka bersatu. 120 orang. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka berdoa, mereka bertekun, mereka bersahabat. Tepat pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga. Saya selalu berkata, angka 10, angka genap. Angka genap. Sudah genap teruji ketaatannya, kesetiaannya. Maka pada waktu itulah Tuhan menggenapi janjinya. Jadi Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita sampai genap. Ya, sampai genap. Apa yang genap? Waktu, ketaatan, kesetiaan kita. Kalau kesetiaan kita sudah genap, ketaatan kita sudah genap, maka pada waktu itulah Tuhan akan menggenapi janjinya. Haleluya. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.